Selamat sore ibu-ibu semua. Sore Bu Puspa. Nah, apa kabarnya sore hari ini? Sehat-sehat ya ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, Bu. Sehat Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sehat selalu ya. Baik ibu-ibu semua, hari ini pertemuan kita, saya izin share screen dulu terlebih dahulu ya. Mohon izin, apakah sudah terlihat semua Bapak Ibu yang saya sharekan? Sudah. Baik, ibu-ibu, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan judul Pembuatan Rencana Strategi Berbagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk mengawali pertemuan kita seperti biasa, ibu-ibu, saya mengajak kita bersama-sama tunduk sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, seperti biasa, kalau kita melakukan pembelajaran supaya kita bisa bersama-sama, tentunya kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu ya. Kesepakatan di sini ada saya buat beberapa item. Yang setuju semua ini silahkan ketik oke di kolom chat ya ibu-ibu. Tapi apabila ada yang ingin ditambahkan, saya persilahkan raise hand-nya untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, saya sudah melihat semua di kolom chat, semua sudah oke ya. Kesepakatan kita tepat waktu, pembelajaran aktif, menghargai pendapat, kemudian izin apabila ada yang ingin disampaikan atau ingin yang dilakukan, kemudian mengacungkan tangan apabila ingin menyampaikan sesuatu. Baik, ibu-ibu, untuk mengawali pertemuan, tadi katanya kita semua dalam keadaan baik, senang ya, tapi saya pengen bukti deh, bukti apa kabarnya itu boleh lagi ditulis di kolom chat ya ibu-ibu. Kira-kira bagaimana kondisi ibu-ibu di sore hari ini udah sore ya. Silahkan tulis nomor 1 sampai nomor 6 dipilih. Boleh lebih dari 1 ya ibu-ibu, silahkan ketik di kolom chat. Baik, ternyata perasaannya hampir didominasi oleh senang, senyum ya. Dan saya juga bersyukur kalau saya juga diizinkan memilih, saya memilih nomor 1 dan nomor 4, walaupun sudah sore hari ya. Baik ibu-ibu, kita kembali ke materi kita dan saya rasa kita semua sudah siap memulai pembelajaran kita yang tadi awalnya sudah saya sampaikan adalah pembuatan rencana strategi berbagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemarin atau minggu lalu ibu-ibu sudah mempraktekkan tentunya ya, sudah mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Nah, kita perlu berbagi, tapi proses berbagi ini tentunya ada rencana strategi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa menyusun suatu rencana strategi bagaimana
proses berbagi kedua pembelajaran ini. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, pertama, mengapa ya kita harus berbagi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini? Mengapa kita harus berbagi kepada rekan kerja kita atau rekan guru yang lain? Silakan silakan ibu-ibu untuk mengisi sambil berpikir. Saya siapkan dulu tempat ibu-ibu untuk menuangkan idenya nanti seperti apa dalam mengapa kita harus berbagi. Baik, karena gangguan teknis, saya lanjutkan dengan lisan saja. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, silahkan raise hand. Silakan Ibu Rita ya, ternyata Ibu Rita, silakan Ibu Rita. Baik, mohon maaf tadi ada teman ngomong jadi terlupa. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, kita kan sudah mempraktekannya di kelas, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana PSE, tapi kita punya tanggung jawab berbagi. Nah, kenapa ya kita harus berbagi itu, Bu Rita? Oh ya, baik. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini memang harus kita bagikan, tidak hanya kita tahu atau sudah kita praktekkan sendiri, tapi alangkah lebih baik kalau kita sosialisasikan, kita imbaskan ke rekan-rekan kita di sekolah, sehingga semakin banyak yang mempraktekkan, anak pun jadi lebih ibaratnya lebih bagus lagi untuk pembelajarannya, karena semua guru mempraktekkan itu. Jadi anak tidak menerima praktek baik dari kita sendiri, tapi dari seluruh guru yang ada di sekolah itu. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Rita. Tadi saya melihat Ibu Sri Indah sudah mengacungkan tangan. Silakan Bu Sri Indah, dengan senang mendengarkan pendapat dari. Terima kasih banyak Bu Puspa. Alhamdulillah udah dikasih waktu untuk berbicara. Kenapa kita harus berbagi? Menurut saya hal yang paling saya suka itu ketika kita berbagi itu kita melakukan pengimbasan. Kalau kita melakukan pengimbasan, otomatis apa hal baik yang kita lakukan itu bisa ditiru oleh orang lain, Bu. Jadi apapun yang kita lakukan, terutama pembelajaran berdiferensiasi, memang harus kita imbaskan agar semua komunitas khusus yang ada di sekolah, misalnya sekolah kita, bisa melakukan hal baik tersebut. Iya, terima kasih Bu Sri Indah. Jadi dari dua ibu-ibu tadi sudah mewakili ya, bagaimana indahnya kita berbagi ya. Ternyata kita rasakan juga ketika kita menjadi seorang guru. Baik, sekarang kita kembali ke yang utama yang akan kita bahas. Nah, saya sudah membuat Padlet. Silakan Bapak Ibu mengisi, boleh 2 kata atau 3 kata. Bagaimana strategi dari Bapak Ibu dalam berbagi tadi? Silahkan diisi di Padletnya masing-masing. Boleh 2 kata, 3 kata. Ini rencananya seperti Bisa apa? dapat linknya Ibu Puspa? Oh iya, terima kasih Bu Neni. Sebentar saya bagikan linknya ya.
Bentar ya Ibu-Ibu, ini kondisinya sedang OTW. Silahkan Ibu-Ibu. Maaf Bu, kok belum bisa ya? Atau Ibu yang lain bisa? Saya kok ngekliknya nggak bisa. Oh ya, sebentar Bu Rita ya. Saya juga belum bisa, Bu Puspa. Oh iya, maaf ya, mungkin ada kesalahan saya. Sebentar saya lihat lagi. Mungkin yang kedua, Ibu-Ibu silakan dicoba. Terima kasih. Ya, sudah nampak di layar ada Bu Yuni. Rencananya saya akan mengajak rekan-rekan guru yang satu mapel terlebih dahulu. Ini rencana dari Bu Yuni. Silahkan ibu-ibu yang lain saya tunggu. Nah, Bu Neni, saya akan berbagi dengan teman-teman sejawat di sekolah melalui rapat dan diskusi. Oke. Nah, ini Bu Sri Indah lagi berpendapat. Komunikasi dan konsisten. Ya. Masih Bu Rita, masih kami tunggu Ibu. Baik, sambil menunggu Bu Rita, saya langsung ingin ke Bu Yuni nih yang terlebih dahulu ini. Silakan Bu Yuni, bagaimana nih mengajak guru-guru satu mapelnya seperti apa ya Bu Yuni? Iya, terima kasih Bu Puspa. Rencananya saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini baru sebatas di kelas saya saja, Bu. Rencana saya akan berbagi dengan teman-teman yang satu mapel, jadi sama-sama di fisika, jadi biar sama gitu, sinkron gitu. Jadi anak-anak mendapatkan pemahaman yang sama bahwa oh ternyata guru fisika nggak cuma Bu Yuni aja yang bisa mengajarkan pembelajaran diferensiasi, ternyata ibu ini juga bisa, bapak ini juga bisa gitu ya. Jadi harapannya fisika jadi menyenangkan gitu Bu Puspa, jadi nggak menakutkan seperti selama ini gitu Bu. Terima kasih. Kita aplaus dulu untuk Bu Yuni, ibu-ibu. Ternyata menarik sekali ya, nggak usah jauh-jauh kata Bu Yuni, berarti di internal mapelnya dulu. Di internal mapelnya dulu dia ingin berbagi. Terima kasih Bu Yuni. Nah ini Bu Rita nih baru muncul. Bu Rita menuliskan, saya akan mensosialisasikan di sekolah dan di komunitas MG, MP, BK. Baik, karena urutannya tadi Bu Neni, saya kembali ke Bu Neni. Gimana nih Bu Neni? Berbagi dengan teman sejawat dengan rapat dan diskusi ini seperti apa Bu? Ini ternyata Bu Neni sepertinya terkelempar ya, terkeluar ya, mungkin jaringan ya. Baik, sambil menunggu Bu Neni masuk kembali, saya persilakan Bu Indah Susanti. Hanya 2 kata nih, komunikasi konsisten. Gimana nih Bu Indah? Iya, terima kasih Bu Puspa.
rencana saya yang pertama tentu saja saya akan mengkomunikasikan dulu dengan pemegang keputusan di sekolah saya, yaitu kepala sekolah saya. Terus nanti kepala sekolah yang bisa menjembatani saya dengan teman-teman sejawat lainnya agar saya bisa mensosialisasikan program ini gitu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Itu maksudnya komunikasi itu, Bu. Nah, kenapa saya harus konsisten? Ketika saya konsisten untuk melakukan ini, maka teman-teman juga akan bisa dan akan tetap mengikuti apa yang sudah saya lakukan, apa yang ingin saya lakukan, apa yang sudah yang akan saya sosialisasikan dan lain sebagainya. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya Bu Indah ya. Artinya konsisten dulu diri sendiri, tapi jangan lupa ya kita punya kepala sekolah, punya teman rekan guru untuk diajak koordinasi, paling tidak penyampaian apa yang akan kita lakukan di kelas dan di sekolah. Oke, terima kasih Bu Sri Indah. Sekarang saya kembali ke Bu Rita. Gimana nih Bu Rita? Wah, ini di sekolah sama MGMP ini sudah. Silakan Bu Rita. Ya, baik Bu. Kalau saya itu tadi, jadi yang pertama tetap sekolah dulu yang akan saya imbaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga ini tadi ya. Kemudian setelah dari sekolah juga di MGBK, karena untuk guru penggerak ini di Balikpapan kan hanya sedikit, tidak tidak mencakup seluruh SMA, tidak semua SMA itu punya guru penggerak. Jadi lewat MGBK tadi, saya harapannya ilmu tadi bisa akhirnya menyebar ke sekolah-sekolah yang lain. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Rita. Tepuk tangan juga buat Bu Rita ini. Kita sama-sama senang ya, Ibu-ibu, ternyata strategi-strategi yang dilakukan itu unik ya. Terus punya sesuatu yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Ini menunjukkan setiap kita kelas maupun sekolah berarti punya aset masing-masing ya, dan itu yang kita maksimalkan dalam kita menyusun strategi. Terima kasih ibu-ibu yang sudah berbagi. Kita kembali ke pembelajaran kita sore hari ini. Saya izin stop dulu share-nya. Nah, setelah kita mendengarkan bersama-sama bagaimana ibu-ibu tadi sudah menyampaikan strateginya masing-masing. Oh iya, ini Bu Neni sudah bergabung kembali. Silakan Bu Neni, kesempatan terakhir Ibu boleh menyampaikan bagaimana strategi yang sudah Bu Neni siapkan nih. Silakan Bu Neni. Oh, mungkin ada kendala ya Bu Neni di jaringan. Oh ya, ini udah bisa, silakan Bu Neni. Terima kasih Bu. Jadi saya saya berbagi dengan teman-teman sejauh di sekolah melalui rapat dan diskusi, karena di sekolah kami itu ada seperti diskusi rutin, pertemuan rutin gitu ya Ibu. Jadi seminggu sekali itu kami bertemu antar mapel dan dalam satu mapel. Nah disitulah menjadi ajang kami untuk berbagi. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Bu Neni. Ternyata ibu-ibu ini luar biasa semua ya, ada berbagai macam strategi, dan saya meyakini strategi-strategi itu adalah strategi yang terbaik yang sudah ibu-ibu pilih. Saya hanya terus memberikan semangat ya, dan saya yakin ibu-ibu pasti bisa mewujudkan itu. Tidak terasa ya ibu-ibu, waktu kita sudah berjalan dengan pembelajaran kita. Baik, di akhir sebelum kita buat kesimpulan, mungkin perlu ada yang bertanya tidak ya, atau yang perlu kita diskusikan sore hari ini terkait bagaimana menyusun strategi ya, strategi planning kita dalam berbagi dengan rekan-rekan guru. Saya persilahkan. Oke, baik, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan akhiri ya ibu-ibu dengan yang pertama, membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua yang kita sampaikan, mungkin berkenan Ibu Rita untuk memberikan kesimpulan kepada kita sore hari ini. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Puspa untuk kesempatannya.
Jadi kalau menurut saya kesimpulan yang kita pelajari hari ini tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi bahwa kita itu harus berbagi, tidak ilmu itu tidak kita keep sendiri, oh kita pintar sendiri, tidak. Tapi harus kita bagi baik dengan teman rekan sejawat di sekolah maupun dengan komunitas kita yang ada, sehingga ilmu yang kita dapat tadi bisa ditularkan lebih luas lagi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Rita. Jadi begitu ya Ibu-Ibu kesimpulan kita sore hari ini. Kemudian kita merefleksikan ya Ibu-Ibu. Mungkin saya minta Bu Yuni memberikan bagaimana Bu refleksi kegiatan kita sore hari ini. Saya persilakan. Iya, pembelajaran hari ini menarik sekali ya Bu Puspa, mengingat pembelajaran berdiferensiasi ini adalah satu hal yang baru ya. Bagaimana kita membagi anak-anak dalam satu kelas sesuai dengan minat dan potensinya. Dan satu hal yang menarik adalah kita berbagi gitu ya dengan teman-teman rekan sejawat di sekolah maupun di luar sekolah. Mudahan saya bisa Bu berbagi dengan teman-teman saya di sekolah dulu lah, paling tidak minimal. Terima kasih Bu Puspa. Baik, terima kasih Bu Yuni. Satu lagi nih, Bu Indah mungkin bisa nambahkan refleksi kita pada sore hari ini. Bagaimana Bu Indah terhadap kegiatan kita dari awal tadi sampai kesimpulan dan refleksi ini, Bu? Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Puspa. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa ketika kita melihat apa sih yang bagaimana kita melakukan hal baik dan kita melakukan penyimbasan kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Karena bagaimanapun pemahaman saya Bu Puspa, ketika kita melakukan hal baik dan kita mengimbaskannya kepada orang lain, maka hal baik itu akan tetap kembali ke kita juga Bu Puspa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Indah. Iya, terima kasih Ibu-Ibu. Tadi proses refleksi sudah kita lakukan. Mungkin juga kita menambahkan manajemen waktu kita masih perlu kita lihat kembali ya Ibu-Ibu di dalam pelaksanaan kita. Baik Ibu-Ibu, terima kasih sudah bersama-sama sore hari ini. Tetap semangat dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Selamat berbagi dan sampai ketemu lagi. Selamat sore semuanya, salam dan bahagia. Terima kasih Bu Puspa, selamat sore. Izin lift, Ibu. Terima kasih sharing Terima ilmunya. kasih Bu Puspa. Mohon izin untuk live. Silakan Ibu.